Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan penilaian kinerja manajemen. Penilaian kinerja adalah proses penilaian kemajuan, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi guna mendukung pencapaian misi organisasi termasuk menilai efektivitas dari aktivitas-aktivitas organisasi. Dalam penilaian kinerja, terkait dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan, terdapat 4 konsep dasar, yaitu yang pertama ada menentukan strategi, yang kedua menentukan pengukuran strategi, yang ketiga mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, yang keempat mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manfaat penilaian kinerja, yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Lalu yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Lalu yang terakhir adalah menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Lalu kriteria kinerja itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kriteria kinerja tunggal, 2 kriteria beragam, yang ketiga kriteria gabungan. Lalu di sini adalah kinerja keuangan. Kinerja adalah prestasi kerjaan. Ukuran kinerja keuangan dapat dipilih menjadi beberapa kelompok. Seperti yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio leverage, dan yang terakhir rasio likuiditas. Lalu masuk ke analisis laporan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada di antara unsur-unsur dalam laporan keuangan dan membandingkan unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama tahun yang lalu atau angka pembanding lain serta menjelaskan penyebab perubahannya. Lalu metode analisis laporan keuangan itu ada 2. Yang pertama analisis horizontal, yang kedua, analisis vertikal. Lalu, analisis laporan teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis proporsi per jenis akun, dan yang terakhir analisis rasio keuangan. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Terdapat berbagai teknik untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana masing-masing memiliki manfaat yang berbeda dan spesifik dengan kegunaan tertentu. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis laporan keuangan antara lain: pertama, analisis perbandingan laporan keuangan; kedua, analisis tren; ketiga, analisis proporsi jenis akun; keempat, analisis break-even point; dan kelima adalah analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode perbandingan antara laporan keuangan suatu perusahaan dan perusahaan lain dalam tahun yang sama. Perbandingan tersebut harus dilakukan antara perusahaan sejenis atau apple to apple dalam tahun yang sama. Perbandingan secara vertikal adalah perbandingan antara laporan keuangan suatu perusahaan di tahun-tahun yang berbeda. Perbandingan tersebut bisa dilakukan dengan cara perbandingan absolut, perbandingan persentase tertentu, atau perbandingan perubahan. Lalu kemudian ada analisis tren, yaitu metode untuk melihat tendensi atau kecenderungan kinerja suatu perusahaan dari tahun ke tahun.
Selanjutnya, analisis proporsi jenis akun adalah metode analisis untuk melihat perubahan proporsi antara satu akun dengan akun lain atau dengan keseluruhan akun. Kemudian, ada analisis break-even point adalah analisis untuk mengetahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Lalu kelima adalah analisis rasio keuangan, yaitu metode analisis untuk mengetahui perbandingan antara satu akun tertentu dan akun lain dalam laporan keuangan suatu perusahaan serta hubungan antara akun-akun tersebut. Analisis laporan keuangan dengan metode analisis rasio dibagi menjadi 4 kategori, yaitu profitability ratio, liquidity ratio, leverage ratio, dan activity ratio. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Perbandingan antara pos tertentu dan pos lainnya dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok rasio. Pertama, rasio profitabilitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan. Lalu rasio profitabilitas ini dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, margin laba kotor adalah ukuran persentasi hasil perusahaan setelah dikurangi harga pokok penjualan produk yang dijual. Kemudian ada margin laba bersih adalah ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya pengurangan, termasuk bunga dan pajak. Kemudian ada return on investment, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap Rp1 dari aset yang digunakan. Selanjutnya, return on equity, yaitu menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Dan terakhir, earning per share, yaitu menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah yang ditanamkan pemegang saham kepada perusahaan. Selanjutnya, dari rasio keuangan terdapat rasio likuiditas, yaitu ukuran penilaian perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur perusahaan dalam membayar likuiditasnya atau hutangnya dalam jangka pendek, yang dibagi menjadi beberapa macam, antara lain current ratio merupakan perbandingan antara jumlah aset lancar dan utang lancar yang dimiliki perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya. Kemudian asset test ratio, atau sering disebut juga quick ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar tanpa persediaan dan utang lancar. Kemudian ada cash ratio, yaitu perbandingan antara jumlah kas, termasuk yang tersimpan di bank, dan surat berharga yang segera dapat diuangkan dari seluruh hutang lancar yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio leverage, yaitu ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang, yang dibagi menjadi beberapa lagi. Pertama, ada total debt to equity ratio, yaitu untuk menggambarkan seberapa besar modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada kreditor. Kemudian ada debt to total asset,
rasio, yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan total aset. Terakhir ada equity to total asset ratio, yaitu menggambarkan hubungan antara jumlah modal terhadap total aset. Lalu terakhir dari analisis rasio keuangan adalah rasio aktivitas, yaitu ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya, yang dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, total asset turnover ratio, yang menunjukkan kecepatan perputaran aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada account receivable turnover ratio, yaitu untuk menunjukkan manajemen perusahaan dalam mengelola atau memutar dana yang tertanam dalam hutang dalam 1 tahun. Terakhir, account receivable collection ratio, yaitu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan manajemen perusahaan dalam mengumpulkan piutang yang dimilikinya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu DAPEN. DAPEN itu sendiri adalah memecahkan atau menjabarkan return on investment dan return on equity menjadi beberapa komponen penting. Mengapa dua rasio ini yang diambil dalam DAPEN ini? Karena return on investment itu sendiri adalah bagaimana cara perusahaan memperoleh laba dari setiap aset yang dikeluarkan pada perusahaan tersebut. Sedangkan return on equity adalah bagaimana cara perusahaan mengembalikan kepada pemilik saham dari setiap ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah return on investment, rumusnya laba dikali perputaran total aset atau ROI sama dengan laba usaha dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aset. Yang kedua, return on equity, dimana rumusnya ROE sama dengan ROI dibagi 1 yang dikurang dengan total utang dibagi total aset. Kelebihan dapat melihat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi pada periode tertentu. Selain digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, dapat juga digunakan sebagai alat perencanaan kerja perusahaan. Manfaat dan kerugian dari ROI. Yang penting manfaatnya nih. Itu pertama, mendorong manajer untuk memperhatikan hubungan antara pendapatan, biaya, dan investasi. Karena pendapatan dan biaya itu kan berpengaruh pada total laba yang diperoleh dalam perusahaannya. Karena balik lagi, fungsi utama dari ROI itu kan mendapatkan laba untuk perusahaan tersebut. Dan kenapa investasi masuk ke sini? Karena bagaimana juga investasi berpengaruh pada aset pada perusahaan tersebut. Yang kedua, mendorong manajer melakukan efisiensi biaya. Seorang manajer harus melakukan efisiensi biaya karena jika manajer itu tidak bisa menghemat biaya yang dikeluarkan, jadi bisa menyebabkan kerugian dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencegah manajer untuk berinvestasi berlebihan. Mengapa? Karena kalau misalkan kita investasi berlebihan juga kan bisa mengurangi total aset yang ada atau ekuitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang berikutnya itu kerugian. Kerugiannya yang pertama, manajer tidak melakukan investasi yang dapat menurunkan ROI. Mengapa? Karena manajer itu akan selalu berpikir kalau misalkan menurunkan ROI itu akan menyebabkan kerugian, tapi tidak semua hal yang menurunkan ROI itu tuh menyebabkan kerugian, karena bisa saja ROI itu menurun sedangkan labanya tetap naik. Yang kedua itu manajer akan memusatkan perhatiannya pada sasaran jangka pendek. Mengapa? Karena perusahaan itu juga harus memperhatikan sasaran jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Yang ketiga, kinerja setiap laba dipengaruhi oleh penyusutan aset tetap yang digunakan. Terus dasar perhitungan, yaitu menggunakan nilai neto nih yang pertama. Terus itu
dari penggunaan nilai neto ini, pertama nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan sampai saat ini. Jadi aset yang memiliki akumulasi penyusutan itu dikurangin, asetnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dalam perusahaan tersebut dalam perhitungan akuntansi. Yang kedua itu menghitungkan pendapatan operasi di mana penyusutan sebagai biaya operasi. Jadi penyusutan dari aset itu tuh dihitung sebagai biaya operasi dalam perusahaan tersebut. Kedua, menggunakan nilai bruto, di mana yang pertama menghilangkan umur peralatan maupun metode penyusutan dalam perhitungan ROI. Yang kedua, tidak menghalangi pergantian peralatan lama dan usang. Karena peralatan itu perlu adanya pergantian. Karena tidak semua peralatan itu dapat bertahan lama, karena ada yang menyusut, ada yang rusak, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.